Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menyelesaikan suatu persamaan maupun sistem persamaan. Nah, ada beberapa persamaan yang akan kita bahas dan diskusikan, yaitu yang pertama adalah penyelesaian persamaan linier, kemudian penyelesaian persamaan kuadrat, penyelesaian persamaan kubik, dan penyelesaian persamaan kuartik. Untuk sistem persamaan linier nanti ada dua yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel dan bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linier tiga variabel. Kita lanjutkan pada penyelesaian atau bagaimana menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Apa itu persamaan linier satu variabel? Persamaan linier satu variabel adalah dia merupakan suatu kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya memiliki satu variabel berpangkat 1. Jadi persamaan linier satu variabel ini merupakan suatu persamaan linier yang dia hanya memiliki satu variabel berpangkat 1. Untuk menyelesaikan persamaan linier satu variabel itu sama artinya dengan mencari nilai variabel sehingga persamaan itu menjadi kalimat atau pernyataan yang bernilai benar. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh. Misalkan saya memiliki suatu persamaan linier 2R dikurang 3 dikurangi pada sisi kiri 2R buka kurung 2 kali R dikurangi 4 sama dengan 3 dikalikan R dikurangi 3 dikurangi 1. Ini pada sisi kanan. Nah, menyelesaikan persamaan linier ini sama artinya dengan mencari nilai R sehingga persamaan yang saya miliki atau kalimat terbuka yang saya miliki akan bernilai benar. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Step yang pertama, saya tulis kembali persamaannya. Kemudian langkah yang kedua, saya membuka kurungnya ya, atau menggunakan sifat distributif. Kita buka kurungnya 2R dikurangi 3, ini tetap. Kemudian untuk yang ini dikurangi ya, tetap dikurangi. Ini 2 dikalikan R sama dengan 2R, kemudian negatif 2 atau min 2 dikalikan negatif 4 itu sama dengan 8. Jadi ini plus. Negatif, suatu bilangan negatif dikalikan bilangan negatif hasilnya adalah positif. Ini untuk sisi yang kiri. Kemudian untuk sisi yang kanan kita lakukan hal yang sama. 3 dikalikan R, 3R. 3 dikalikan negatif 3, negatif 9. Untuk negatif satunya tetap seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita kumpulkan suku-suku yang sejenis di sebelah kiri. Jadi yang mengandung R kita kumpulkan dengan R, yang tidak mengandung R kita kumpulkan dengan yang tidak mengandung R. Ini 2R kita kurangi dengan 2R sama dengan 0. Nah, ini berarti sudah tidak saya tulis. Kemudian negatif 3 ditambah 8 sama dengan 5, sehingga sisi kiri tersisa 5. Untuk sisi kanan ini 3R ini sendirian, jadi dia suku sendirian, tetap 3R, kemudian negatif 9 itu sejenis dengan negatif 1 sehingga bisa kita jumlahkan menjadi negatif 10 atau kita kurangkan menjadi negatif 10. Langkah selanjutnya adalah pemindahan ruas ya. Pemindahan ruas. Untuk 3R ini sebenarnya 3R tidak berpindah ruas gitu ya. Dia tetap konsisten. Kenapa? Yang sebenarnya saya pindahkan ruas adalah negatif 10-nya. Sehingga ini 5, negatif 10 berpindah ruas menjadi plus, menjadi 5 ditambah 10 menjadi 15 seperti ini. Untuk 3R-nya tetap. Langkah yang terakhir adalah mencari R-nya. R-nya kita bisa dapatkan dengan kedua ruas ini kita bagi dengan 3. 3R saya bagi 3 sama dengan R, 15 saya bagi 3 sama dengan 5.
sehingga saya dapatkan nilai R sama dengan 5 yang akan menyebabkan bahwa persamaan linier yang saya miliki ini akan bernilai benar. Untuk mengecek apakah benar R-nya sama dengan 5, kalian bisa mensubstitusikan R sama dengan 5 ke dalam persamaan ini. Apakah nanti ruas sebelah kiri akan sama dengan ruas sebelah kanan. Seperti itu untuk menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel dengan metode eliminasi substitusi. Jadi, beberapa persamaan linier itu dapat membentuk suatu sistem sehingga persamaan-persamaan linier tersebut akan memiliki solusi yang serentak. Jadi, berapa persamaan itu yang membentuk sistem, nanti nilai X pada persamaan pertama akan sama dengan nilai X pada persamaan kedua, nilai X pada persamaan ketiga, dan seterusnya. Begitu juga dengan nilai Y. Untuk lebih jelasnya, mari kita ke contoh. Misalkan saya akan menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel atau yang biasa disingkat dengan SPLDV di sistem persamaan linier dua variabel berikut. Jadi kalau kita perhatikan ini, saya memiliki dua persamaan linier dua variabel, yaitu ini adalah persamaan linier dua variabel yang pertama, ini adalah persamaan linier dua variabel yang kedua. Ciri khas bahwa mereka membentuk sistem adalah menggunakan kurung kurawal buka seperti ini. Artinya nanti persamaan linier dua variabel yang pertama dengan yang kedua itu memiliki penyelesaian yang serentak atau sama. Nilai X pada persamaan linier dua variabel yang pertama akan sama dengan nilai X pada persamaan linier dua variabel yang kedua. Begitu juga dengan nilai Y. Nah, untuk menyelesaikan SPLDV ini memang ada beberapa metode. Nah, nanti kita akan membahas setidaknya ada 4 metode. Ada metode eliminasi substitusi. Jadi dari metode-metode yang ada, memang saya memilihkan yang kira-kira paling sering digunakan dan paling mudah kalian gunakan. Yang kedua, nanti kita akan menggunakan metode determinan. Yang ketiga, nanti kita juga akan mencoba menggunakan metode grafik. Nah, metode yang keempat biasanya saya juga menjelaskan bagaimana menyelesaikan SPLDV menggunakan operasi baris elementer, tapi karena untuk operasi baris elementer itu saya kira lebih kompleks, sehingga untuk hari ini cukup 3 saja yang akan saya jelaskan. Jadi menggunakan metode eliminasi substitusi, kemudian yang kedua menggunakan metode determinan, dan yang ketiga adalah menggunakan metode grafik. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel ini menggunakan metode eliminasi substitusi. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah melakukan permisalan. Jadi untuk persamaan yang pertama itu kita misalkan menjadi persamaan 1, dan persamaan yang kedua kita misalkan menjadi persamaan 2. Ini ya, tanda kurung ini menunjukkan bahwa dia persamaan 1 dan persamaan yang kedua. Permisalan ini untuk memudahkan kita ketika kita nanti akan melakukan eliminasi dan substitusi. Untuk selanjutnya, setelah kita lakukan permisalan, maka kita lakukan eliminasi untuk persamaan 1 dan persamaan yang kedua. Nah, untuk melakukan eliminasi ini prinsipnya adalah, karena namanya eliminasi berarti kita akan menghilangkan variabel-variabel tertentu. Jadi kita bisa menghilangkan variabel X terlebih dahulu atau mengeliminasi variabel X, ataupun kita juga bisa bekerja di variabel Y, yaitu mengeliminasi variabel Y. Untuk variabel mana yang akan kita pilih itu sebenarnya yang memudahkan kita adalah kita perhatikan koefisiennya. Ya, kita lihat koefisiennya. Ini misalkan biasanya saya sarankan untuk memilih koefisien yang dia adalah koefisiennya salah satu dari di persamaan ini koefisiennya 1, ataupun koefisiennya itu merupakan kelipatan dari koefisien yang lainnya. Misalkan ini ada variabel X di mana
Untuk persamaan pertama koefisiennya 5, untuk persamaan kedua koefisiennya 3. Nah, kita bandingkan dengan variabel Y. Variabel Y koefisien yang pertama itu 2, kemudian untuk yang kedua adalah negatif 4. Jadi kalau kita perhatikan ini, kita akan lebih mudah mengeliminasi variabel Y. Kenapa? Karena untuk variabel Y ini untuk persamaan yang kedua ini adalah kelipatan dari persamaan yang pertama. Nah, jadi gitu ya. Oleh karena itu ini yang saya targetkan adalah mengeliminasi variabel Y. Nah, sebelum kita lakukan eliminasi, pastikan bahwa nanti variabel-variabel yang mau kita eliminasi ini atau variabel Y itu memiliki koefisien yang sama. Inilah alasannya mengapa kok dipilih yang koefisiennya 1 ataupun dia merupakan kelipatan. Nah, ini sudah 2. Nah, karena 4 ini kita peroleh dari 2 kali 2 gitu ya. Negatif 4 ini kita peroleh dari 2 dikalikan 2, maka 4 ya, 2 kalikan 2, maka ini persamaan yang pertama nanti saya kalikan 2 dan persamaan yang kedua saya kalikan 1. Tujuannya apa? Tujuannya ketika nanti ini saya kalikan 2, maka saya akan mendapatkan 4 untuk variabel Y-nya. Pertanyaannya, apakah perkalian ini tidak akan mengubah nilai dari persamaan itu sendiri? Tidak, itu ya. Tidak. Kenapa? Karena sesuai dengan sifat persamaan, asalkan perkalian itu dilakukan secara konsisten baik di ruas kiri maupun di ruas kanan, maka perkalian maupun penambahan di dua ruas persamaan tidak akan mengubah nilai dari persamaan itu sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian kita kalikan 2, jadi pengalikannya 2 itu harus pastikan semua suku dikalikan. 5x dikalikan 2 kita dapatkan 10x, 2y dikalikan 2 sama dengan 4y, kemudian 14 dikalikan 2 sama dengan 28. Untuk persamaan yang kedua tidak perlu kita kalikan karena ini dikalikan 1, maka akan kita dapatkan persamaan yang sama. Kalian perhatikan bahwa di sini koefisiennya ini sudah sama, yaitu 4y, dan di sini juga 4y. Tidak masalah tandanya berbeda, jadi yang terpenting adalah koefisiennya sama. Sesudah itu kita akan lakukan eliminasi. Untuk melakukan eliminasi, kalian bisa melakukan operasi penjumlahan maupun pengurangan. Untuk menentukan kapan kita menggunakan operasi penjumlahan atau pengurangan, yang kalian perhatikan adalah variabel yang akan dieliminasi. Ketika variabel yang akan kita eliminasi memiliki tanda yang berbeda seperti ini yang pertama ini tambah, yang ini kurang, maka pilihlah ditambah atau dijumlahkan, gitu ya. Kalau nanti sama-sama dijumlahkan atau sama-sama dikurangi, maka pilihlah atau gunakan operasi pengurangan, gitu ya. Triknya seperti itu. Nah, selanjutnya mari kita lanjutkan, mari kita jumlahkan. Perhatikan, jumlahkan sesuai dengan suku-sukunya. Ini 10x ditambah 3x kita dapatkan 13x. Kemudian 4y dikurangi, ini positif ya, 4y dikurangi 4y sama dengan 0. Berarti kita sudah berhasil mengeliminasi variabel y. Kemudian selanjutnya 28 ditambah 24 sama dengan 52. Nah, nilai x akan kita dapatkan dengan membagi kedua ruas dengan 13. Ya, ini 13x saya bagi 13 menjadi x, kemudian 52 saya bagi x sama dengan 4. Akhirnya kita mendapatkan bahwa nilai x itu sama dengan 4. Ini untuk eliminasi. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan metode substitusi. Inilah alasannya mengapa saya sebutkan di sini eliminasi substitusi, karena metode ini adalah metode yang menggabungkan antara metode eliminasi dan metode substitusi. Sebenarnya ada metode eliminasi murni gitu ya, semuanya dieliminasi terlebih dahulu, dan substitusi murni. Tapi yang paling mudah adalah gabungan antara eliminasi substitusi. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan atau mensubstitusikan x sama dengan 4 ke dalam persamaan 1. Apakah harus persamaan 1? Tidak. Kalian boleh memilih persamaan 1 maupun persamaan kedua sesuai kebutuhan. Tetapi alasannya mengapa saya menggunakan persamaan 1, asumsinya adalah persamaan 1 ini lebih sederhana atau lebih mudah kita substitusikan. Nah, kemudian langsung kita substitusikan. Ini persamaan satunya 5x ditambah 2y sama dengan 14
kita ganti. Jadi prinsipnya substitusi adalah mengganti variabel X dengan variabel dengan nilai yang sudah kita temukan tadi. 5 dikalikan 4 ditambah 2Y sama dengan 14. Kemudian 5 dikalikan 4 sama dengan 20 ditambah 2Y sama dengan 14. 2Y itu sama dengan 14, 20 nya pindah ke ruas sebelah kanan menjadi negatif. Kemudian 2Y sama dengan negatif 6, Y nya sama dengan negatif 3, diperoleh dari pembagian 2Y dengan 2 sebelah kanan. Oke, jadi saya ulangi lagi bahwa ini masing-masing ruas saya bagi dengan 2, 2Y saya bagi 2 sama dengan Y, negatif 6 saya bagi 2 sama dengan negatif 3, sehingga kita peroleh untuk sistem persamaan linear dua variabel ini kita dapatkan untuk X nya sama dengan 4 dan Y nya sama dengan negatif 3. Jadi untuk kedua persamaan linear dua variabel ini nilai pengganti X adalah 4 dan Y nya sama dengan negatif 3. Sekarang marilah kita lanjutkan pada metode yang kedua, yaitu menyelesaikan SPLDV dengan metode determinan. Oke, menggunakan metode determinan ini saya akan menyelesaikan SPLDV yang sama dengan yang saya jelaskan pada metode eliminasi dan substitusi, supaya kalian nanti bisa melihat bahwa menggunakan metode apapun hasilnya akan tetap sama. Untuk menggunakan metode determinan ini langkahnya sebagai berikut, sama dengan yang sebelumnya, bahwa kita lakukan permisalan dulu bahwa untuk 5x ditambah 2y sama dengan 14 ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian untuk 3x dikurang 4y sama dengan 24 itu adalah persamaan yang kedua. Nah, kemudian dari persamaan 1 dan 2 berdasarkan nilai koefisiennya dapat dicari determinan sebagai berikut. Nah, jadi yang kita perhatikan adalah koefisien-koefisiennya. Dari koefisien-koefisiennya ini nanti, jadi koefisien dari X, koefisien dari Y, dan konstantanya ini kemudian akan kita bentuk matriks determinan. Ada 3 matriks determinannya. Yang pertama adalah matriks determinan D, kemudian ada matriks determinan DX. X ini nanti akan menyesuaikan dengan variabelnya. Kalau variabelnya bukan XY, maka dia akan menyesuaikan. Kemudian ada variabel determinan DY. Nah, ini juga menyesuaikan ya. Variabel untuk determinan D ini adalah matriks determinan yang isinya adalah koefisien-koefisien dari variabel X dan variabel Y. Bisa kalian perhatikan, ini 5, kemudian ini 2, ini 3, kemudian ini negatif 4. Selanjutnya kita cari determinannya. Ingat bagaimana mencari determinan, yaitu dengan cara mengalihkan diagonal-diagonalnya ya. 5 dikalikan negatif 4 sama dengan negatif 20, kemudian dikurangi dengan diagonal kirinya, yaitu 2 dikalikan 3 sama dengan 6. Negatif 20 dikurangi 6, kita peroleh negatif 26. Selanjut pada determinan untuk X. Nah, hati-hati, jadi matriks determinannya sama dengan matriks determinan D, hanya saja kalian gantikan untuk kolom yang pertama atau kolom yang berisi koefisien dari variabel X dengan konstantanya. Jadi ini 1424 kita gantikan di sini 1424 ya, yang kolom keduanya tetap. Kemudian kita lakukan hal yang sama, 14 dikalikan negatif 4 sama dengan negatif 56 dikurangi dengan 2 dikalikan 24 sama dengan 48, kita dapatkan negatif 104. Untuk matriks determinan Y atau DY ini kita juga lakukan hal yang sama. Ingat, yang diganti karena yang kita mau cari adalah DY, maka yang diganti adalah untuk kolom yang kedua, ini 1424, sedangkan kolom yang pertama tetap berisi koefisien dari variabel X. 5 dikalikan 24 120 dikurangi dengan 14 dikalikan 3 42, diperoleh 78. Selanjutnya untuk mencari nilai X dan Y, kita bisa mencari seperti ini. Untuk nilai X itu adalah determinan X dibagi dengan D. Negatif 104 dibagi negatif 26, kita dapatkan X nya sama dengan 4, dan untuk Y nya DJ dibagi D
yaitu 78 dibagi negatif 26 sama dengan negatif 3. Sehingga untuk penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel kita dapatkan X sama dengan 4 dan Y sama dengan 3, sama ya dengan yang metode sebelumnya. Baiklah, kita akan menyelesaikan SPLDV dengan metode grafik. Untuk menyelesaikan SPLDV dengan metode grafik ini, saya gunakan SPLDV yang sama dengan yang tadi, yaitu 5x ditambah 2y sama dengan 14, 3x dikurangi 4y sama dengan 24. Untuk menyelesaikan SPLDV dengan metode grafik, langkahnya bisa kita lakukan secara manual. Untuk langkah-langkah secara manual bisa kalian simak di handout saya di e-learning, yaitu dengan cara mencari titik potong PLDV yang pertama dengan sumbu X maupun sumbu Y, kemudian kita gambar, maupun PLDV yang kedua ini kita cari titik potongnya baik dengan sumbu X maupun sumbu Y, kemudian kita gambarkan titik-titik potong itu di dalam diagram kartesius. Nah, titik potong antara dua buah garis itu merupakan solusi atau merupakan penyelesaian dari SPLDV. Nah, itu kalau cara manual. Nah, yang di sini nanti akan jelaskan adalah menggunakan software GeoGebra. Nah, ini akan lebih memudahkan kalian ketika kalian terkendala dengan menggambar grafik, karena tinggal menginputkan fungsinya atau persamaannya, maka nanti kalian akan langsung mendapatkan grafiknya. Namun ada langkah yang harus kalian lakukan sebelum kalian masuk ke software GeoGebra, yaitu dengan cara mengubah dulu PLDV menjadi bentuk eksplisit ya. Jadi dari awal 5x ditambah 2y sama dengan 14 itu kita ubah dalam bentuk y sama dengan. Jadi caranya kita bisa memindahkan ruas, ini 2y tetap ruasnya, kemudian 5x kita pindahkan ruasnya ke sebelah kanan, jadi nyatakan dalam y sama dengan ya. Karena GeoGebra kenalnya adalah sumbu x dan sumbu y, jadi nyatakan dalam y sama dengan. Kemudian ini masing-masing ruas saya bagi 2y saya bagi 2 sama dengan y, kemudian ini yang saya bagi 2 menjadi 14 dikurangi 5x dibagi 2. Lakukan hal yang sama untuk persamaan kedua, sama, pindahkan ruas 3x nya, ini min 4y seperti ini, kemudian dibagi negatif 4 seperti ini. Kemudian untuk memudahkan saya supaya pembilangnya tidak negatif 4, ini saya ubah seperti ini, negatif 24 ditambah 3x untuk pembilangnya, jadi saya kalikan negatif 1 untuk pembilangnya, dan penyebutnya saya kalikan juga dengan negatif 1 sehingga saya peroleh seperti ini. Untuk selanjutnya, ketika kalian sudah mendapatkan persamaan dalam bentuk eksplisit seperti ini, kalian bisa menuju software GeoGebra-nya dengan mengunjungi laman www.geogebra.org/kalkulator, ataupun kalian juga bisa mendownload lewat aplikasi Android melalui Play Store, yaitu keywordnya GeoGebra. Nah, dengan mendownload itu nanti kalian sudah memiliki kalkulator grafik di HP kalian masing-masing. Untuk lebih jelasnya bagaimana kita menggunakan GeoGebra ini, kita simak slide selanjutnya. Baiklah, marilah kita mencoba menggunakan aplikasi GeoGebra. Saya bisa menuliskan di Google gitu ya, atau menggunakan browser yang lainnya. GeoGebra ada pilihan seperti ini, silahkan kalian pilih graphing calculator, atau bisa menggunakan web yang saya tawarkan tadi ya, link yang saya tawarkan melalui PowerPoint. Tampilannya seperti ini. Jangan lupa mencatat di kertas persamaan yang akan kita gambarkan. Y sama dengan tadi saya sudah mencatat. Kalau sudah muncul tampilan seperti ini, saya bisa menginputkan di sini. Saya inputkan persamaan yang pertama, yaitu Y sama dengan, karena bentuknya adalah per gitu ya, gunakan kurung, dalam kurung 14 dikurangi 5x, kemudian dibagi, gunakan garis miring ya, dibagi, dia nanti akan otomatis membentuk seperti ini, dibagi dengan 2,
Nah, garis kita seperti ini. Ini adalah persamaan linear dua variabel yang pertama, yaitu 14 Y sama dengan 14 dikurangi 5X per 2. Selanjutnya enter, kita masukkan persamaan yang kedua, yaitu Y sama dengan, jangan lupa kurungnya karena dia berbentuk per 24 ditambah 3X kemudian dibagi dengan 4, enter. Nah, kalian bisa melihat bahwa solusi dari SPLDV itu terletak pada perpotongan antara dua buah garis. Garis yang pertama ini untuk persamaan yang pertama, garis yang kedua ini untuk persamaan yang kedua. Nah, solusinya ada di sini tuh, yaitu di perpotongannya, koordinat dari perpotongan ini adalah 4,-3. Kalau kalian lebih ingin tahu gitu ya, ini perpotongannya ini di berapa, kalian bisa klik di titik-titiknya. Nah, di sini di tampilan layarnya nanti akan kelihatan intersect 4, buka kurung 4,-3. Ini menunjukkan bahwa titik koordinat perpotongan antara kedua garis itu di titik 4,-3. Nah, misalkan kalian ingin menampilkan di GeoGebra perpotongan ini, kalian bisa menuju di sini. Ini di gambar lingkaran dan segitiga ini di input, kemudian titik, kemudian kalian gambarkan di titik perpotongannya, kembali lagi ke kalkulator. Nah, di sini kelihatan bahwa perpotongan antara fungsi f dan g itu adalah 4,-3. Kalau kalian ingin menyimpan atau mengekspor gambar dari grafik ini, selanjutnya kalian bisa mengambil di garis 3 ini, kemudian ini ya, kalian bisa ekspor image ya, image-nya nanti bisa kalian ekspor seperti ini. Nah, kemudian bisa di copy to clipboard, kemudian kalian bisa mempastenya di Word atau di aplikasi yang lainnya. Dan kalian dapatkan seperti ini. Nah, ini gambarnya, grafiknya seperti itu. Untuk menggunakan GeoGebra sangat gampang ya, tinggal memasukkan saja, selesai. Mari kita lanjutkan pada penyelesaian SPLTV dengan metode eliminasi substitusi. SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel. Kalau tadi ada 2 variabel, ini ada 3 variabel. Contohnya seperti ini. Nanti mereka akan memiliki persamaan yang serentak, penyelesaian yang serentak atau penyelesaian yang simultan. Nilainya sama semua gitu ya. Ada 3 variabel x, y, z. Nah, seperti ini. Nah, caranya sama dengan tadi, sama dengan di SPLDV. Buat permisalan dulu persamaan 1, 2, 3. Kemudian selanjutnya lakukan eliminasi persamaan 1 dengan 3. Ya, lakukan eliminasi, di mana eliminasi ini nanti akan tetap masih menghasilkan persamaan yang baru berupa persamaan linear 2 variabel. Ini ya, kita dapatkan, saya tulis di sini persamaan 4, 10x ditambah 3y sama dengan 42. Cara bagaimana mengeliminasinya seperti yang sudah saya jelaskan di SPLDV tadi ya. Tentukan yang mana yang mau dieliminasi. Pada kasus ini yang saya mau eliminasi adalah variabel z. Nah, selanjutnya kita lakukan eliminasi kembali. Nah, ini sebenarnya bukan 1 dengan 3 ya. Ini harusnya, untuk yang pertama ini harusnya 1 dan 2, dan yang kedua ini adalah 1 dengan 3. Nah, untuk 1 dengan 3 nanti kita juga akan masih sama mendapatkan PLDV ini persamaan kelima. Nah, ingat kalau di eliminasi 1, 2 ini, eliminasi yang pertama ini yang kita hilangkan variabel z, maka untuk eliminasi yang kedua ini yang kita hilangkan juga tetap harus variabel z, sehingga di sini yang saya hilangkan juga variabel z. Maka PLDV yang kedua ini saya peroleh dalam variabel x dan variabel y. Pertama juga seperti itu. Selanjutnya setelah kita mendapatkan 2 buah PLDV ini, nah 2 buah PLDV ini bisa membentuk suatu sistem kembali yang kemudian kita lakukan eliminasi kembali, yaitu eliminasi persamaan keempat dan kelima.
Dari eliminasi persamaan keempat dan kelima, kita peroleh nilai X sama dengan 3. Nah, sudah mulai kelihatan ya bahwa kita dapatkan X sama dengan 3. Setelah kita dapatkan X sama dengan 3, selanjutnya kita bisa substitusikan X sama dengan 3 ini ke persamaan 4 atau 5. Boleh kalian pilih ya, bukan di 1, 2, 3, tapi 4 atau 5. Di sini saya pilih di persamaan keempat. Setelah saya substitusikan X sama dengan 3 dengan proses seperti ini, saya akan mendapatkan Y sama dengan 4. Sehingga sekarang saya sudah mendapatkan nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan 4. Karena X sudah ditemukan, Y sudah ditemukan, kita tinggal mencari Z. Langkah untuk mencari Z, kemudian kita lakukan substitusi kembali ya, substitusi X sama dengan 3 dan Y sama dengan 4 pada persamaan 1. Lalu kita kembalikan lagi di persamaan ini ya, boleh pilih 1, 2, atau 3. Pada kasus ini saya pilih 1. Untuk pemilihan ini sebenarnya tergantung kalian pengen memasukkan ke yang mana yang menurut kalian paling mudah. Ini saya pilih 1. Setelah kita substitusikan X sama dengan 3 dan Y sama dengan 4, kemudian kita dapatkan Z sama dengan 2. Jadi penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel adalah X sama dengan 3, untuk Y nya sama dengan 4, dan Z sama dengan negatif 2. Selanjutnya kita akan menyelesaikan SPLTV dengan metode determinan ya. SPLTV nya sama, caranya sama seperti tadi. Kita misalkan dulu SPLTV ini menjadi persamaan 1, 2, dan 3, kemudian kita bentuk matrik determinannya. Bedanya dengan di SPLDV ini matrik determinannya nanti ada 4, yaitu matrik determinan D, Dx, Dy, dan Dz, karena ada 3 variabel. Untuk matriks determinan D ini kita masukkan semua koefisien dari variabel X, Y, dan Z ke dalam matriks 3, 4, 2, 2, negatif 1, 4. Ini kita dapatkan di sini ya, 2, negatif 1, 4, negatif 1, 2, negatif 5, seperti ini. Kemudian kita cari determinannya, agak sedikit berbeda. Ini kita nanti akan menggunakan cara sarus untuk mempermudah, yaitu dengan menambahkan 2 buah kolom di sini yang merupakan pengulangan dari kolom-kolom yang ada di matrik determinan ini, 3, 4, 2. Ini kita ulang seperti ini, 2, negatif 1, 4, 2, negatif 1, 4. Tujuannya adalah memudahkan kita untuk mengalihkan diagonal-diagonalnya. Kalau sudah seperti ini, kita akan mengalihkan sepanjang diagonalnya ke sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kanan nanti ditambahkan, sebelah kiri kita kurangkan. Kita mulai untuk 3, negatif 1 dikalikan negatif 5 sama dengan 15. Kemudian 2 dikalikan 2 dikalikan 2 ditambah 8, ini ya, positif ya, atau ditambahkan. Kemudian ditambah lagi dengan pengkalian negatif 1, 4 dikalikan 4, ini negatif 16, sehingga di sini jadi negatif 16 seperti ini. Kemudian untuk diagonal sebelah kiri itu nanti kita kurangkan, sehingga ini tandanya saya buat kurang, kemudian saya buka kurung gitu ya, itu untuk memudahkan saja nanti perubahan tanda penjumlahan ataupun pengurangan. Selanjutnya kita kalikan sepanjang diagonal sebelah kiri, negatif 1 kalikan negatif 1, 1 kalikan 2, 2. Kemudian 3 dikalikan 2 dikalikan 4, 24. 3 dikalikan 4 dikalikan negatif 5, negatif 40. Kita dapatkan seperti ini. Kemudian terakhir kita lakukan perhitungan, 15 tambah 8 dikurangi 16, 7. Yang di dalam kurung ini adalah negatif 14. 7 dikurangi dengan negatif 14, kita dapatkan 7 ditambah 14, kita dapatkan D nya adalah 21. Nah, dengan cara yang sama saya akan mencari Dx. Bedanya untuk matriks Dx ini, jangan lupa untuk kolom yang berisi koefisien variabel X kita ganti dengan konstantanya, sehingga ini saya ganti 19, 432, sama ulangi lagi kolom di sini, kemudian gunakan cara sarus, yaitu dengan mengalihkan diagonal-diagonal seperti ini. Nah, sama dengan tadi ya, kalau diagonal di sebelah kanan itu dijumlah, sebelah kiri dikurangi, jangan lupa menambahkan kurung, sehingga kita dapatkan Dx nya adalah 63. Nah, Dx sudah kita temukan, Dy kita cari dengan melakukan hal yang sama. Ini saya berikan tanda kuning ini untuk perubahannya, lakukan cara sarus lagi, kita dapatkan Dy nya sama dengan 84. Tidak cukup di Dy, Dz kita juga cari, caranya sama, kita dapatkan Dz nya adalah negatif 42.
Terakhir kita akan mencari nilai X, Y, dan Z. Nah, seperti tadi, X nya dx dibagi D, 63 dibagi 21 kita peroleh 3, Y nya dy dibagi D kita peroleh 4, Z nya dz dibagi D kita peroleh negatif 2. Jadi untuk penyelesaiannya adalah X sama dengan 2, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan negatif